Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La in sakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-hadis sadaqul ilmi fadhilatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita limpahkan curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini Allah senantiasa memberikan nikmat iman sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bermuhajirah di tempat yang sangat mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah berjuang bersusah payah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat kepada guru kita, bapak kita, bapak prospek kita, bapak Bapak SPD yang senantiasa Allah membolehkan dan memberikan kesehatan serta keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat kepada undangan bapak dan ibu guru dalam rangka acara diseminasi budaya positif pada kesempatan ini yang Allah muliakan. Baiklah, susunan acara saya akan buka. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemateri dari Bu Muslim SPD, yang keempat penutup doa insya Allah dibawakan oleh Bapak Fauzi. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kedua, insya Allah sambutan akan dibawakan oleh Bapak Kepala kita, Bapak Menteri SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta diseminasi budaya positif, yang kami hormati Ibu Muslimah selaku calon guru penggerak, yang kami hormati Ibu Eni Arunikasari selaku bidang kurikulum dari SDN Rawamangun. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang yang indah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sebuah ruangan dalam rangka membagi, saling berbagi, yaitu berbagi, berpikir, bernuansa positif bagi kalangan kita sebagai para pendidik yang nanti akan ditularkan ke anak-anak kita, ke teman kita, sahabat kita dan sebagainya. Salawat dan salam disampaikan kepada Muhammad yang selalu membimbing kita menuju alam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pada siang hari ini kita nanti akan mendapatkan satu pencerahan dalam rangka meningkatkan kinerja kita sebagai guru di garda terdepan yang selalu haus dengan pengetahuan baru
sehingga guru tidak tertinggal oleh anak-anak kita peserta didik. Apalagi di zaman globalisasi ini, dunia sudah bermain dengan serba literasi digital. Yang mau tidak mau, kita sebagai prajurit pendidikan di depan, di garda terdepan harus lebih maju selangkah. SDM kita kita tingkatkan dengan berbagai macam. Salah satunya kita hari ini akan mendapat pencerahan sedikit dari Ibu Muslimah selaku teman kita, sahabat kita yang sedang berjuang dalam rangka memenuhi belajar menjadi guru penggerak, dan teman-teman yang lain diharapkan ikut berperan. Karena itu salah satu program Kemendikbud bahwa seluruh guru di Indonesia harus jadi guru penggerak, guru yang selalu bergerak, guru yang selalu berpikir positif dalam berbagai hal perbuatan baik di rumah, di lingkungan, apalagi di tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Mindset lama, paradigma lama harus diubah secara perlahan. Bagaimana cara berubahnya? Komitmen dalam diri kita. Ya, ayo kita tanamkan komitmen kita untuk selalu berubah menuju yang lebih baik. Rasulullah pun selalu pernah mengajarkan kepada kita selalu berubah. Dengan dia hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, berarti dia merubah mindset lama menuju mindset baru, paradigma baru. Di Mekah sudah ditolak, tidak akan maju, maka dia hijrah. Diajarkan sama kita pun hijrah. Definisi hijrahnya kita dari pola pikir yang lama, paradigma lama, mindset lama menjadi menuju perubahan. Guru berubah, sekolah berubah, menuju yang lebih baik. Jangan begitu terus jalan di tempat, bahkan bukan jalan, mundur dari zaman dulu sampai sekarang. Salah satu contoh apa sih berpikir positif, budaya positif? Gak usah jauh-jauh. Saya sama Bu Eni lagi ngobrol di ruang kantor, ditutup pintunya. Tiba-tiba Bapak Ibu bisik-bisik, Bapak sama Bu Eni lagi ngapain? Di situ budaya positif yang lain harus kita perhatikan. Positif thinking kalau kata istilahnya lagi ngetren. Oh Bapak lagi ini. Negatif yang mana? Belum apa-apa udah negatif aja. Ya, itu yang harus kita lihat. Padahal belum jaminan apa yang tidak dilihat itu menjadi negatif. Gitu. Ya. Kalau kita sudah lihat, kita sudah berpikir di kepala kita sudah berpikir negatif, selanjutnya akan bertambah menjadi negatif dan akan menjadikan hal-hal yang buruk. Negatif thinking. Nah, budaya positif itu harus diterapkan kepada siapa? Minimal kepada diri kita, baru kepada orang lain. Kita salah satu garda pasukan Republik Indonesia yang berada di garis terdepan pasukan tempurnya pendidikan 25 tahun yang akan datang. Kurikulum sudah sampai berpikir ke sana. Mau jadi apa?
Indonesia. Dulu Malaysia belajar sama Indonesia, sekarang Indonesia belajar sama Malaysia. Itu dunia terbalik. Kenapa? Tadi karena kita berbudaya negatif. Jadi hari ini manfaatkan waktu kita saling berkolaborasi, tukar pendapat dan sebagainya. Bagaimana menciptakan budaya positif di SDN Rawabuntu 03 dari tidak baik menjadi baik, dari sekolah biasa menjadi sekolah favorit, jadi guru biasa menjadi guru luar biasa, dari guru biasa-biasa saja menjadi guru yang hebat, punya inovasi, punya kreativitas, pola pikir yang bagus ke depan. Jangan berpikir hanya hari ini saja, hanya untuk kepentingan hari ini makan apa. Kalau orang Sunda bilang kumaha oke atau oke kumaha, bahasa Inggrisnya bagaimana besok atau besok bagaimana. Beda jawabannya, Bu. Ya, bagaimana besok tanda tanya. Besok bagaimana aja, bagaimana aja. Ya. Pasrah tanda seru, beda. Kalau bagaimana besok berarti kalau kita bertanya besok bagaimana besok, maka kita bertanya, iya ya, apa yang harus saya lakukan hari ini untuk mempersiapkan besok, terus ke depan. Itu yang namanya guru berubah, sekolah berubah. Pot bunganya satu di sini aja bertahun-tahun, udah kuning, bulukan, rumput, gak pernah disiram, gak pernah dipindah. Sama, di rumah pun sama, kamar lemari menghadap sini terus, tidak pernah berubah. Ubah nuansa kelas ini dari waktu yang biasa seperti ini, paralel, berubah menjadi diskusi kelompok, berubah letter U, berubah letter O dan sebagainya. Itu akan menimbulkan budaya positif ini yang pada akhirnya sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan. Sesuai dengan program sekolah kita adalah gerakan sekolah menyenangkan. Gurunya senang, gurunya menyenangkan. Bukan senang diri sendiri saja, dilihat, ditatap, nggak bosan, menyenangkan. Karena penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran. Kelasnya menyenangkan, halamannya menyenangkan. Jadilah sekolah ini menjadi rumah kedua bagi siapa? Bagi kita semua. Gurunya nggak buru-buruan, sesuai dengan aturan. Siswanya diajak pulang sama ibunya, nanti aku mau main dulu karena aku senang di sini. Itu ciptakan budaya positif, bagian dari sekolah menyenangkan. Insya Allah ya, kepada Bu Muslimah semangat, baru 2 bulan, masih 6 bulan lagi. Perjuangan masih panjang, ujian masih berat, masih lama. Tapi jangan pikirkan lamanya, ikuti step by step, satu langkah. Bagaikan kita naik tangga, tidak mungkin langsung ke tangga 10, tangga 2. Ikuti tugasnya, jalani semua dengan ikhlas, dengan sabar. Tambah bertanya dengan teman, berkolaborasi dengan teman, minta masukan dan pendapat, naik lagi tangga 2. Pada akhirnya nanti kita akan sampai pada puncak. Insya Allah kesuksesan akan menyertai. Jadikan motivasi teman kita, kok bisa jadi guru penggerak, kenapa saya tidak? Sama ya. Jadi pesan saya, yuk yang belum berlomba-lomba, karena
banyak fasilitas yang disiapkan jadi guru penggerak. Ketika sudah jadi guru penggerak, banyak fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Ya, karir akan cepat naik. Kalau karir sudah naik, semua sudah naik, insya Allah materi juga akan naik. Dan pada ending akhirnya menjadi guru yang bahagia, menyenangkan, mendapat sejahtera dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja pesan saya. Bu Musrifah semangat, terus pantang mundur, gak bisa mundur, maju kena mundur kena. Mau pilih mundur babak belur atau mau maju terus babak belur, tapi endingnya di akhir akan menjadi bahagia, sukses. Terima kasih, selamat berbintek, berkolaborasi. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu mimpi kita menjadi guru hebat, insya Allah akan terlaksana. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Bapak Bos kita yang senantiasa memaparkan sedikit yang beliau berikan, ialah bagaimana cara kita berpikir positif atau kita melampaui mindset yang sudah beliau berikan kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pelajari dan dapat kita gunakan dalam sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu tiba pada materi. Di sini ada materinya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Musibah SPD yang sebelumnya sudah tertera di papan itu diseminasi diseminasi budaya positif. Kita penasaran apa sih itu maksudnya, apakah harus seperti apa? Insya Allah akan dipaparkan, akan dijabarkan oleh teman sejawat kita Ibu Musibah. Kepalanya kami persilakan. Terima kasih Bapak. Hah? 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan berjumpa dengan teman-teman guru hebat dari SDN Rawabuntu 3. Alhamdulillah ya. Pertama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Ibu bagian kurikulum yang sudah mendukung saya sebelumnya dalam kegiatan hari ini, dan Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan sudah izin karena ada suatu kegiatan. Bapak Ibu guru yang kami cintai, sepertinya kalau saya lihat itu sudah mulai pada ngantuk ya. Mohon maaf ya, sudah mau ganggu waktunya. Boleh nggak Pak Andi saya minta tolong di ice breaking dulu biar semangat semuanya. Ya, atau Pak Fauzi biasanya. Pak Fauzi atau Pak Andi? Ya, sama-sama dari pramuka ya. Kolaborasi kamu mana? Biar tugas breaking dulu. Silakan Ustaz pada. Biar semangat semua. Baik, terima kasih. Sering kita. Pak, silakan. Dari sini Pak, biar enak Pak, biar Pak. Ayo, Oh yang mana nih? Mungkin yang berperempuan udah bisa. Kita belajar matematik sambil
menyusun kalimat, kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran lain tapi lewat lagu. Misalnya kan kita pelajari, kemudian kita gabungkan, nanti kita hitung saya satu jadi 2. Kita kayak gitu. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, menjadi jembatan panjang. Bisa? Bisa ya? Ayo, udah. Oke, 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, menjadi jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, menjadi kamera. Apa semuanya boleh berdiri ya? Kita lanjut tadi kalau bisa. Ya, 3 jari kena. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, menjadi menara tinggi. Jadi ya menara tinggi. Jadi ya belajar matematik sambil belajar misalnya semuanya. Oke, sekarang Pak. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, menjadi kelinci lompat. Kirain itu aja. Padahal dia itu aja yang salah. Itu aja ya. Itu aja kalau gitu. Oke, terakhir. Bisa, karena kita cukup. Ya, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10 ribuan sayang. Terima kasih Pak Ardi, luar biasa Pak Ardi. Kayaknya 20. Kaki terbang ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan aspek tadi bisa menyemangati kita atau bisa namanya udah ngantuk ya, bisa berkurang sedikit rasa ngantuknya karena di suasana yang siang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini di acara diseminasi budaya positif ada beberapa tujuan dari modul 1.4, bukan modul 1 ya, 1.4 bagian dari modul 1 itu tujuannya antara lain peserta memahami perubahan paradigma belajar. Yang kedua, peserta memahami disiplin positif. Yang ketiga, peserta memahami perilaku manusia. Keempat, peserta memahami kebutuhan dasar. Kelima, peserta memahami 5 posisi kontrol. Keenam, peserta memahami keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ketujuh, peserta memahami restitusi atau sertifikat restitusi. Kebetulan di guru penggerak juga ini istilah baru ya. Mungkin saya dan Bapak Ibu guru sekalian juga baru kali ini mendengar kata restitusi karena ini baru kata-kata baru. Dan restitusi, cara menangani masalah terhadap anak. Selanjutnya adalah sebelum saya memaparkan tentang semua tujuan yang sudah saya sebutkan, 7 poin tadi, saya ingin sedikit bertanya pada Bapak Ibu hebat sekalian tentang pengalaman Bapak Ibu selama mengajar ya. Pengalaman Bapak Ibu selama mengajar itu yang pertama adalah apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Ya, jadi Bapak Ibu kan masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda-beda
Jadi jawabannya mungkin antara Bapak guru satu dengan Bapak guru lain atau Ibu guru satu dengan Ibu guru lain berbeda. Yang kedua, apa harapan ke depan tentang murid yang Anda belajarkan di sekolah saat ini? Yang ketiga, kompetensi apa yang Anda harapkan berkembang setelah mengikuti seminar? Mungkin ini nanti buat pertanyaan di belakang ya, sesudah seminar ini selesai. Keempat, bagaimana gambaran sekolah impian Anda? Ini yang kita semangati, yang kita idam-idamkan, seperti apa sih sekolah impian kita semua? Kedepannya bagaimana sih ya kira-kira? Boleh dari poin pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa ngasih pengalaman untuk berbagi di sini? Silahkan Bapak Ibu, siapa aja boleh menjawab. Ibu kurikulum juga boleh. Ayo. Di sini udah ada. Saya jawab sih. Ini suasana positif di mana Anda itu di lingkungan kelas terutama itu sangat penting, karena dengan adanya lingkungan positif itu belajar menjadi lebih efektif, baik hubungan antara siswa dengan guru menjadi harmonis, dan itu akan memudahkan menyampaikan suatu materi atau memahami anak sehingga tercapai tujuan dalam belajar itu sendiri itu apa. Seperti itu sih pentingnya. Iya. Hebat, super sekali buat kurikulum. Jadi dimana ketika suasana positif sudah terjalin di lingkungan sekolah, lingkungan kita itu, maka apapun program sekolah ini, apapun program sekolah kita dari mulai kelas sampai dengan lingkungan sekolah udah dijalankan. Apalagi kalau semuanya bisa berpikir positif, walaupun itu sulit, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berjuang. Bagaimana caranya buat membudayakan pemikiran positif di lingkungan sekolah. Terima kasih Ibu. Yang selanjutnya, apa harapan ke depan tentang murid yang Anda belajarkan di sekolah saat ini? Banyak, pasti semua Bapak Ibu guru mempunyai harapan. Nggak mungkin cuma ngajar aja, tiap hari ngajar, nggak mungkin. Pasti Bapak Ibu mempunyai harapan. Bagaimana, ada yang berminat membagi pengalamannya? Oke, kalau ditanya harapan, pasti semua guru sama ya harapannya ya. Satu, harapannya pengen murid kita nanti ke depan bisa jadi kebanggaan. Kebanggaan itu kan macam-macam ya. Bisa dia jadi bintang di istilahnya kuliah, atau mungkin dapat IP tinggi, atau mungkin dia bisa dapat beasiswa ke luar negeri atau kemana gitu. Karena beberapa murid kan macam-macam. Ada yang memang pinter, ada yang memang dia aktif di bidang apa. Intinya harapan kita ke depannya murid itu bisa punya prestasi lah di jalurnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti kita pengen murid kita bisa jadi kebanggaan. Karena banyak juga yang prestasi bagus, kuliahnya tinggi kemana-mana, tapi akhlaknya nggak ada. Alhasil jadilah koruptor itu, gitu kan. Jadi pengen kita nanti murid ke depannya dengan apa kebiasaan kita yang ada di sekolah kita ajarkan, ke depannya dia bisa membekas di hati dia dan menjadi karakter yang baik. Insya Allah ke depannya menjadi sesuai yang kita harapkan. Begitu. Tepuk tangan buat Bapak Wasi. Luar biasa jawabannya. Tentunya harapan kita sama sebagai guru ingin anak-anaknya sukses ya Pak ya. Di samping sukses juga mungkin sukses utamanya adalah menjadi anak-anak yang berakhlak ya Pak ya. Alakul karimah. Yang ketiga, bagaimana gambaran sekolah impian Anda? Ada nggak ya yang dari sekarang? Pasti Bapak Ibu guru hebat sudah membayangkan bagaimana sih kita kepengen nggak sih sekolah kita jadi sekolah hebat gitu.
selama ini kan kepala sekolah kita sudah menegur-negurkan, terus sudah menyemangati kita. Pasti ya semua guru memiliki keinginan yang sama, yaitu sekolah yang maju. Ada yang ingin berbagi, Bu Yaya barangkali? Terima kasih Bu Mus. Untuk gambaran sekolah impian, tentunya kita mempunyai impian sekolah ini adalah sekolah yang menghasilkan siswa-siswinya berkarakter mulia, ya berakhlak mulia, itu yang utama. Dimulai dari hal-hal yang kecil, anak-anak sudah dibiasakan seperti 5S, kemudian juga mencintai lingkungannya dan menjaga kebersihan, itu yang utama. Kemudian juga sekolah impian kita ini adalah bukan hanya dari gedungnya saja, bukan hanya fasilitasnya lengkap, tapi juga semuanya berkolaborasi, baik dari orang tua, guru, dan siswa serta masyarakat di sekitar, sehingga semuanya merasakan dampak atau manfaatnya, gitu ya. Sekolah memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Terima kasih Bu Yaya, sudah biasa Ibu kurikulum juga ini, wakil kurikulum juga. Saya mendapat 2 poin dari penjelasan Ibu Yaya, yaitu pertama dari hal-hal kecil, ya, dari hal-hal kecil itu yang kadang kita abaikan, ternyata itu buat kedepannya sangat penting. Yang kedua, kolaborasi dalam guru penggerak itu hal yang sangat penting dan selalu ada di setiap session adalah kolaborasi. Kita tidak boleh, kalau sekolah kita ingin maju, kelas kita ingin bagus, semuanya kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat, terutama teman selevel, dan untuk lingkungan sekolah semuanya. Jadi penting, utamanya adalah kolaborasi. Selanjutnya kita ke perubahan paradigma, tentu tidak jauh dari awal pertanyaan kita, yaitu diawali dengan filosofi belajar Ki Hajar Dewantara. Jadi yang ada di modul CGP, pembelajaran yang dikembangkan semuanya dasarnya adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, dimana guru itu sebagai penuntun, itu anak diberikan leluasa, namun pendidik sebagai pamong. Jadi kita semuanya adalah pamong. Pamong itu tugasnya hanya menuntun anak dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari 2 poin ini, saya mengambil kesimpulan bahwa kita itu guru bukan tugasnya melukis supaya anak ini jadi seperti ini, supaya si A jadi seperti ini, si B jadi seperti ini, bukan seperti itu. Tapi pada dasarnya anak itu sudah punya kodratnya, sudah punya karakternya dari lahir. Jadi kita tidak berkewajiban untuk merubah karakter anak tersebut. Kewajiban kita sebagai guru hanya menuntun, mengembangkan supaya karakter anak itu menjadi lebih muncul. Bagaimana cara memunculkan karakter anak? Yaitu kita kembalikan lagi kepada budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah itu nantinya akan menimbulkan karakter anak itu menjadi lebih nyata. Seperti nomor 3 ini, anak yang dilahirkan diumpamakan selai kertas yang sudah ditulis penuh, namun semuanya tipis-tipis. Pendidik berperan
hanya menebalkan, ya, hanya menebalkan. Jadi kita tidak berhak merubah karakter anak. Seperti kita ingat ya, zaman dulu-dulu yang di sini diikut sertakan dalam MIS ya, MIS kompeni itu artinya bahwa dulu pemahamannya adalah anak itu lahir seperti kertas putih. Guru bisa mewarnai sesuai dengan keinginan guru. Jadi karakter anak itu yang membentuk adalah guru. Ternyata dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, karakter anak itu memang sudah ada. Jadi guru hanya mempertebal saja, membuat karakter anak itu berkembang, tumbuh dengan baik. Selanjutnya kita ambil contoh ya. Kalau penjelasan tadi masih ada yang barangkali masih kurang, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Guru itu diibaratkan antara sebagai seorang petani padi, dan anak-anak adalah padinya. Jadi tugas kita itu hanya memberi pupuk, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu. Kita menuntut supaya padinya itu tumbuh dengan baik dan subur. Ya, diibaratkan seperti itu. Kita itu sebagai guru hanya memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya. Jadi memelihara anak-anak, memperbaiki apa yang ada, dampak-dampak negatif yang ada pada anak. Kita usahakan untuk menghindari semua itu. Jadi anak itu diibaratkan sebagai padi, ya, tumbuh tetap aja tumbuh sebagai padi. Dia tidak bisa berubah menjadi jagung, tidak bisa berubah menjadi kacang kedelai, karena tetap bakat dan karakter anak tetap ada, tetap nggak bisa dirubah. Ya, di sini kita kembali lagi pada kurikulum merdeka, yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Dalam kurikulum ini, bukan kurikulum siapa, dalam pemahaman ini dijelaskan bahwa motivasi yang akan dihadirkan di sini nanti betul-betul motivasi intrinsik, bukan motivasi intrinsik. Artinya kita semuanya, apapun yang akan kita jalankan, yang akan diperintahkan, itu sesuai dengan kemauan sendiri, keinginan sendiri yang ada pada diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu, sepertinya sudah mulai ngantuk lagi, kita bermain lagi ya. Ini nanti selanjutnya akan sampai ke teori kontrol. Nih, Bapak Ibu boleh minum dulu. Saya jelaskan permainannya. Misalnya, andai kami Bapak Ibu menulis dalam secari kertas, apapun yang akan ditulis boleh sesuai dengan keinginan Ibu. Ditulis itu sesuai dengan sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Lalu tulisan itu digenggam. Seandainya boleh mengepalkan tangan kanan dikepalkan. Ya, seandainya teman di samping Ibu, misalnya Bu Tati, Pak Fauzi, Bu Tati buka dong, gitu. Terus apapun, Pak Fauzi pengen banget buka genggaman tangan yang ada dalam Bu Tati dengan cara apapun, sampai mengancam, membujuk, menghardik, merayu, mengintimidasi. Sebisanya Pak Fauzi, gimana caranya biar Bu Tati membukakan tangan? Kira-kira Bu Tati mau membukakan tangan atau enggak? Karena yang ada dalam tangan genggaman Bu Tati itu sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana Bu Tati? Kira-kira mau dibuka apa enggak? Wani piro. Berarti Bu Tati masih pakai wani piro. Ada yang berpendapat mau dibuka, ya, ini yang sangat berharga pada diri Ibu, mau diperlihatkan
menjelaskan kepada orang lain? Ada yang setuju dibuka? Dibuka aja. Ada yang setuju tidak dibuka? Ada yang tidak dibuka? Setuju tidak dibuka? Pak Adi bagaimana? Dibuka apa tidak dibuka seandainya ada hal seperti ini? Ini sesuatu yang sangat berharga loh. Pokoknya hidup matinya Pak Adi di sini nih. Orang lain boleh tahu nggak tentang Pak Adi? Ini mungkin pengalaman Bu. Jadi dulu saat enggak, ini karena waktu itu pramuka, jadi dulu saat mengambil salah pramuka laksana itu si pembinanya bilang bahwa yang di sini adalah terasi, tapi apapun yang terjadi, yang penting doktrin kepada si anak didik. Kalau kita guru kan mendok, tapi memberikan nasihat supaya yang baik, apapun yang baik. Seandainya itu ada hal yang luar biasa, kemudian amanah yang harus diemban dengan darah, nyawa, sedikit kemerdekaan yang kita berkaitan dengan kemerdekaan yang sepahal dari pahlawan baru berlangsung 1 hari, maka jangan sampai ini terbuka. Sampai saya lakukan ketika nyebrang sungai, tangan sampai di atas. Jadi jangan sampai ini kena basah, kemudian ini kan yang atas kan hujan. Jadi tetap membawa amanah apa yang terjadi. Jadi istilahnya bukan makna dari benda yang ada, tapi kata-kata yang disampaikan sehingga itu membekas pada diri anak didik. Itu hal yang harus kita lakukan sehingga pesan moral positif terus terpatri dalam anak didik sampai ke ayah. Itu mungkin yang bisa saya. Ya, super hebat Pak Ani. Ya. Karena begitu sangat berharganya ya, jadi saya mengibaratkan entah benda, entah apa, pokoknya sesuatu yang sangat berharga ini di genggaman saya. Kalau tadi yang masih bisa dibuka, nanti kita masuknya ke stimulus respon ya. Kita sudah beberapa kali mendengar tentang stimulus respon ya, dari kalau yang tidak bisa dibuka masuknya ke teori kontrol. Kalau boleh memilih, Bapak Ibu saya kasih pilihan dulu. Kalau teori stimulus respon itu artinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya baik nggak sih kalau saya mempengaruhi Bu Dede jangan begitu, begini aja gitu. Itu menurut Bapak Ibu baik nggak sih seperti itu? Ya, itu penilaiannya baik dan tidak baiknya tergantung diri kita ya tahu. Sebaliknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apapun yang sudah ada, yang mengalami itu semua, nggak apa-apa lah namanya dalam kehidupan ada aja orang yang seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Jadi tidak diambil masalah karena kita tetap mempunyai genggaman erat ya. Kita memiliki power pada diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada anak murid berbuat salah, terlambat atau tidak menulis atau males-malesan dalam belajar, itu biasanya saya sendiri pernah ya kali gitu langsung, gimana sih Nak? Kamu kok nggak bisa nulis? Langsung nyalahin anak itu. Mungkin ada beberapa juga kan ya, kita ada anak salah kita langsung nyalahin. Ternyata dalam teori kontrol itu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada anak males-malesan nulis, jangan langsung disalahin. Nah, kenapa sakit atau kenapa malas? Mungkin akibatnya anak malas kan banyak faktor ya, faktor dari luar dan faktor dari dalam. Apa nggak suka sama gurunya ya, atau nggak semangat belajar atau lagi sakit, itu utamanya biasanya seperti itu ya. Tadi yang saya bahas atau nggak suka sama gurunya, faktor-faktor ini juga nanti dapat ada di hukuman dan restitusi. Sebenarnya
jarang sekali hal ini terjadi kalau anak nggak suka sama gurunya. Mungkin ada miskomunikasi. Perilaku guru selanjutnya, kalau di sini semua perilaku memiliki tujuan, ya. Jadi kita berpikir positif. Apapun yang terjadi dengan anak itu kita tetap berpikir positif, menggali supaya kita tahu sebenarnya apa sih tujuan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut pada kebutuhan dasar. Kenapa anak berbuat salah? Karena ada 5 kebutuhan dasar yang di antara salah satunya itu tidak terpenuhi, sehingga dari situ anak berbuat salah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak begitu saja. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira boleh nggak ya orang lain mengontrol saya? Kita merasa bebas apa nggak kalau kita hidupnya dikontrol sama orang lain? Nggak kan ya? Nggak. Kalau di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti Pak Andi ucapkan tadi, saya tetap kekeh karena hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya tidak akan terpengaruh orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di saat gagal itu kita dipaksa untuk bangkit, untuk maju lagi. Sedangkan dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di saat gagal itu kita punya pilihan-pilihan lain. Di antaranya adalah berkolaborasi. Yang terakhir, menang kalah kalau di teori kontrol. Sedangkan di teori stimulus respons, sedangkan di teori kontrol adalah nggak ada menang dan nggak ada kalah, semuanya menang. Jadi nggak ada yang salah. Ini berikut ada beberapa galeri penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran di kelas diawali dan dimulai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita benar-benar memperhatikan minat murid dengan cara belajar yang berpihak kepada murid. Selanjutnya kita langsung ke disiplin positif ya. Disiplin positif itu kita menggunakan teori dari William Glasser, ya. Itu mencakup beberapa poin, antara lain Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu dituangkan dalam makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nanti ini akan dijelaskan di disiplin positif. Semua perilaku memiliki tujuan, akan dituangkan dalam teori motivasi. Motivasi ada 2, motivasi internal, intrinsik, dan motivasi ekstrinsik, yang akan dituangkan lagi dalam bentuk nilai-nilai kebajikan yang universal, nanti dituangkan lagi dalam keyakinan kelas. Nanti saya lebih fitnya lagi di keyakinan kelas ya. Selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini nanti ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu akan menghasilkan segitiga restitusi dan validasi kebutuhan serta menanyakan keyakinan, masih berhubungan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya di sesi terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya. Di sini karena ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi, yang akan mengakibatkan orang lain berbuat salah. Selanjutnya makna disiplin positif. Apa sih tujuan disiplin positif itu yang kita sering gor-goran tadi itu? Yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yakni untuk orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif itu intinya kita itu menghargai diri sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang kita percayai.
tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini selanjutnya ada beberapa motivasi yang akan mempengaruhi kita ya dengan cara memberi hukuman dan hadiah. Dari motivasi itulah, dari disiplin positif itu maka akan melahirkan nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan yang sudah dituangkan tadi di dalam setiap perilaku perbuatan, semuanya bernalar mistis yang pada akhirnya sumbernya adalah pada nilai-nilai kebajikan itu menuju kepada profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan nama profil pelajar Pancasila? Ya, biaya pasti apa? Ya sudah hafal semua yang bernalar kritis, perbedaan global. Ya, ini ada contoh budaya positif yang sudah kita lakukan, yang sudah ada di sekolah, antara lain setiap pagi kita memberi salam, salam dan salaman, kebiasaan membudayakan 5S ya, 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, serta mencuci tangan sebelum memasuki sekolah, piket kelas, dan sholat berjamaah setiap pulang sekolah. Di sini ada beberapa perilaku. Saya langsung ke ini aja ya, langsung ke kebutuhan, bukan kebutuhan dasar. Mengingat waktunya. Tapi harus dijelaskan semua. Bapak dan Ibu boleh minum dulu, silahkan Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Langsung ke kasus aja ya. Ini saya langsung ke motivasi. Misalnya ada kasus seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan ini, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva itu untuk memaju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan ke Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva memegang ujung hidungnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu kalau ada kasus begini, apakah Anda setuju terhadap tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju? Enggak, kata Pak Andi. Kenapa Pak Andi nggak setuju? Aduh, tanggung jawab, balas. Mungkin kalau sebagai guru kita harus memahami karakter setiap anak, dan mungkin akal banyak ketika kita berdiskusi dengan orang tua murid. Biasanya sih di awal tahun pelajaran kita sudah berdiskusi, si A, B sampai Z ada laporan tentang riwayat anak dari A sampai Z. Sehingga kalau kita memahami kondisi IPA sudah punya mungkin bawaan gagap segala macam, kita sebagai guru harus sudah punya hal yang bisa
memberikan solusinya sehingga hal seperti ini tidak terjadi. Misalnya kita harus menenangkan anak dulu supaya saling menghargai dengan kondisi anak apapun kekurangan kelebihannya, dan bahkan bukan kita tawakan, dan kita hendaknya tidak sampai ini kan seakan memberikan hukuman ya, coba berdepan tunjuk hidungnya, bukan hukuman yang luar biasa menurut kami yang untuk membuat anak down. Jadi sama sekali tidak setuju dengan kondisi seperti ini. Hebat Pak Andi, luar biasa. Tangan buat Pak Andi. Juga ya memang saya pribadi saya tidak setuju, memang tidak setuju dengan hal seperti ini. Menurut Pak Fauzi ini merupakan hukuman apa konsekuensi ya? Hukuman adalah, nanti di sini ada dijelaskan, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Kenapa hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan? Karena hukuman itu hanya sepihak. Murid yang rugi. Karena misalnya pagi-pagi datang terlambat, ayo lari mengelilingi lapangan 100 kali misalnya. Itu murid rugi dan tidak berdampak apa-apa. Ketika dia dihukum itu tidak berdampak apa-apa, malah rugi gitu. Sedangkan konsekuensi adalah misalnya sesuatu itu harus gaji, membuat anak tidak nyaman. Kenapa konsekuensi itu masih ada juga yang menjalankan konsekuensi? Karena konsekuensi itu berdasarkan aturan. Misalnya aturannya ada di sana di sekolah, datang jam 7, pulang jam sekian, itu ada aturan. Dan kalau melanggar aturan itu ada itu hukumannya itu. Jadi konsekuensi itu udah disetujui terlebih dahulu antara murid dan guru. Tapi kalau hukuman itu sepihak, cuma guru aja. Bagaimana menurut Pak Fauzi, itu hukuman apa konsekuensi? Kalau dilihat dari situ kan, Rasional tanya kan di guru, akhirnya dia diketawain kan gitu ya. Iya. Oke, terus dibiarin menertawakan ya. Iya. Dan akhirnya Ibu disuruh maju ke depan berdiri. Dan kalau dia dari sini kan nggak ada umat di hitungannya ya, nggak ada kayak seperti tadi kan, sama kita diceritain yang apa berdiri atau lari ke lapangan gitu. Kayak gitu sih berarti itu ada hukuman. Berarti hukuman ya Pak ya. 100 buat Pak Fauzi. Hebat. 100 ya. Selanjutnya kita pada kebutuhan manusia ya. Kenapa manusia atau anak-anak itu melakukan kesalahan? Karena ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di antaranya adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Yang pertama dan utama adalah kebutuhan bertahan hidup. Manusia kadang-kadang untuk mempertahankan hidupnya itu melakukan apa saja, yang penting dia terpenuhi dengan kebutuhan dasarnya, kebutuhan prima ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang anak-anak kita juga sama seperti di rumah ya, pengen disayang sama gurunya, pengen dianggap sama gurunya gitu, pengen diterima sama gurunya. Yang kedua, penguasaan. Anak-anak pengen tampil, pengen berkuasa, pengen jadi ketua kelas misalnya, pengen apa gitu, pengen dianggap ada gitu. Itu merupakan dari kebutuhan dasar manusia juga. Yang tiga, kebutuhan kebebasan. Ada saatnya kita memang membutuhkan kebutuhan kebebasan. Dan keempat, kebutuhan kesenangan. Ya, jadi tidak monoton gitu. Karena pada dasarnya di pembelajaran ini kita pembelajaran yang berminat, yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan, yang menyenangkan ini sudah termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya apa itu restitusi? Jadi gini Pak, dan tadi di samping hukuman, konsekuensi, ada lagi cara menangani masalah itu dengan restitusi. Ya, restitusi itu apa sih?
dalam proses menciptakan kondisi bagi anak murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya berikan gambaran antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman itu misalnya yang kita lakukan ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi dalam konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Memang sudah ada kesepakatan. Tetapi dalam restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita masih bisa diberi pilihan. Tidak, walaupun salah anak-anak, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan namanya segitiga restitusi. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bisa memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada contohnya nanti ya Bapak Ibu guru. Nanti di sesi yang terakhir ada contoh bagaimana melakukan restitusi. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol, yaitu posisi gagal atau menghindari hukuman, penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam menghukum, diberi contoh misalnya, guru berbuat apa? Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus guru berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini gitu. Terus hasil dari hukuman guru adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu karena apa? Karena hanya sepihak. Jadi timbulnya seperti itu. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Kita pernah nggak sih, Bapak Ibu pernah menghukum anak-anak nggak ya? Kalau saya pribadi pernah, dan itu bagian dari dosa saya kepada anak-anak. Maka setelah saya mengikuti kegiatan guru bergerak, saya berusaha memperbaiki diri agar anak saya tidak melakukan hal-hal yang salah lagi. Antara lain, di samping guru itu sebagai penghukum, ada juga pembuat orang merasa bersalah. Contohnya, misalnya guru mengucapkan ceramah dan mengatakan seharusnya jangan begitu nak. Gitu. Misalkan ibu kecewa dengan sikapmu yang seperti itu. Itu membuat anak kita merasa bersalah. Jadi akhirnya berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata maafkan saya. Terus dampaknya bagi murid itu ketika kita merasa merendahkan orang lain, merendahkan murid itu, kita membuat murid itu merasa bersalah. Dampaknya adalah murid merasa rendah diri. Itu dampak yang harus kita pikirkan. Yang selanjutnya ada juga teman. Kita kadang anak-anak memposisikan kita sebagai teman. Saya juga pernah melakukan ini. Kita memposisikan sebagai teman, guru mengatakan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, gitu kan, sudah seperti teman. Itu dampaknya terhadap murid itu lemah, tidak mandiri dan tergantung karena sudah
terlanjur dekat, akrab dengan kita, jadi dampaknya seperti itu. Ada lagi posisi kontrol sebagai pemantau, itu guru melaksanakan sesuai dengan peraturan. Jadi karena peraturan sudah berlaku, jadi guru melakukan sesuai dengan aturan yang ada, tapi di sini dampaknya terhadap murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, dalam kegiatan ini sanksi, hukuman dan hadiah itu sebaiknya tidak dilaksanakan karena itu merupakan dari motivasi ekstrinsik. Yang paling ideal buat kita sebagai seorang guru adalah diposisikan sebagai manajer, ya. Dalam posisi manajer itu, guru mengajukan pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, gitu. Hasilnya dapat menguatkan pribadi, ya. Hasilnya tuh dampak bagi murid adalah murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ada beberapa pertanyaan ya yang mencakup dengan hukuman, teman, pemantau, manajer. Selanjutnya, contoh posisi kontrol sebagai manajer yang sudah saya lakukan di kelas. Selanjutnya, mengenai keyakinan kelas. Mengapa kita tidak peraturan kelas saja sih? Mengapa hanya keyakinan kelas? Biasanya kita lakukan dari awal itu peraturan kelas, tapi dalam kegiatan di guru perak itu bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Peraturan adalah satu arah itu dari guru. Jadi ada beberapa kalimat yang tidak sesuai. Nantinya di sini bisa dijelaskan ya, misalnya ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Jadi misalnya dalam peraturan itu ada yang namanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua. Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan. Sedangkan dalam keyakinan itu kalimatnya tidak seperti itu. Kalimatnya hanya untuk keselamatan gitu. Jadi penjabarannya itu luas, tapi dengan kata-kata yang simple, praktis. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Itu menurut Bapak Ibu peraturan apa keyakinan? Peraturan ya. Kira-kira biaya nih. Kalau bahasa dalam keyakinan kelasnya apa? Keyakinan itu datang dari dalam diri intrinsik. Kalau peraturan itu ekstrinsik. Bu ini barangkali biar enggak. Kalau pertama tadi saya mengucapkan itu peraturan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan untuk keselamatan gitu. Kalau yang kedua keyakinan kelasnya, contohnya itu yang kedua kan mengapa sih menggunakan masker? Iya. Kalau menjaga itu kan untuk kesehatan dan keselamatan. Ya. Yang menyangkut tapi masih terkonsentrasi. Jadi kelebihan ibu kurikulum itu seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menerapkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini ada peraturan kelas yang akan mempengaruhi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat mempengaruhi menjadikan lingkungan positif. Lingkungan positif bisa membuat budaya positif. Ini ada kesepakatan kelas. Saya karena ini nanti dari proses saya diseminasi itu nanti harus ada hasilnya. Saya langsung menjelaskan tentang keyakinan kelas saja. Yaitu gimana keyakinan kelas itu berdasarkan dari peraturan kelas ya tadi ya, peraturan kelas. Jadi ketika
kita semua Bapak Ibu guru membuat peraturan kelas. Bagaimana cara membuat peraturan kelas? Ada yang mau menjelaskan pengalaman Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ketika membuat peraturan kelas. Pasti kan sudah Bapak Ibu semua sudah pernah yang membuat peraturan kelas. Siapa yang mau berbagi pengalaman? Itu gue lagi ngomong. Ayo Bu Ella. Kalau berdasarkan pengalaman saya di kelas sih, yang pertama itu apa saja keinginan dari anak itu, kemauan dari anak itu, sehingga ya kita sepakati tujuan kelas kita apa. Itu saja sih. Betul, 100 buat Bu Sumi. Keren. Terima kasih Bu Sumi. Ya, berdasarkan keinginan anak-anak. Dari peraturan kelas yang kita buat, pertama kita kelompokkan anak-anak menjadi kelompok kecil. Kelompok kecil anggota biasanya 4 orang. Nanti dari kelompok kecil itu kita buat kelompok besar 8 orang. Dari kelompok kecil hasilnya apa? Masing-masing anak kan biasanya memiliki keinginan berbeda. Ya, misalnya di sini Bu Tati menginginkan harus menghormati orang lain. Pak Fauzi jangan nakal. Pak Andi harus disiplin gitu. Jadi nanti hasil dari 32 anak itu kita jadiin satu yang masuk kategori menghormati berapa orang di sini yang punya pendapat seperti itu, yang disiplin berapa orang, yang kesehatan berapa orang. Akhirnya maka dari situ kita bisa terbentuk keyakinan kelas sesuai dengan keinginan anak-anak. Ya, jadi saya sendiri sudah membuat contoh keyakinan kelas di kelas 4B, yaitu pertama membudayakan 5S, yang kedua disiplin, yang ketiga menghormati orang lain, yang keempat kerjakan tugas tepat waktu, 5 ucapan terima kasih, dan 6 piket di kelas. Ini semua terbentuk bukan karena keinginan saya, tapi keinginan anak-anak. Ketika anak-anak ditanya, poin-poinnya saya masukin jadi satu. Di sini keyakinan kelas. Kenapa sih bukan peraturan kelas, Bu? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena peraturan kelas itu bersifat yang seperti tadi, konsekuensi. Ada aturan yang harus dijalani gitu. Sedangkan keyakinan kelas itu yang timbul dari diri sendiri. Ini yang membuat anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, ya kalian sudah melanggar peraturan kelas nomor yang ke berapa disebutkan. Jadi mereka membuat, harusnya mereka tidak melanggar karena ini buatan mereka sendiri. Dan apabila ada masalah dengan anak-anak, itu kita lebih mudah menanganinya karena anak-anak sendiri mungkin sudah tahu kalau karena ini yang membuat anak-anak dipasang di depan. Jadi semoga dengan seperti ini anak-anak tetap ingat bahwa dia tidak akan berbuat menyalahi keyakinan kelas. Ada beberapa cara menangani anak ketika berbuat salah di dalam kelas, ya Bu ya. Pertama dengan segitiga restitusi, di mana dengan segitiga restitusi itu kita menangani permasalahan anak dengan menstabilitas identitas. Apa sih kalimat utama yang diucapkan dalam stabilitas identitas itu? Biar anak tidak tegang, biar anak tidak takut walaupun salah. Itu di awalnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi ada contohnya ya, yang saya sudah melaksanakan segitiga restitusi adalah langsung video saja ya Bapak Ibu. Oh, terima kasih. Ini tandanya
Speakernya aja tempelin. Nggak kedengeran ya? Ini karena nggak kedengeran, saya iniin aja ya. Pertama ketika anak itu datang, saya mengucapkan apa yang setiap orang pasti memiliki masalah, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sesudah itu, langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu tahap kedua. Jadi anak tidak tegang, tidak takut walaupun salah. Tetapi kita di sini harus tetap menjadi posisi control manager, karena dalam menangani masalah pada akhirnya kita menanyakan nilai-nilai yang telah kita sepakati. Nilai-nilai yang telah kita sepakati itu adalah yang sudah tertera dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, sesudah kita menyelesaikan masalah berakhir, kita tanyakan dia. Kita tanyakan anak itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Di terakhir permasalahannya itu. Yang ada di posisi ini, iya Bu, saya melakukan kesalahan dan kamu melanggar keyakinan kelas. Kira-kira melanggar keyakinan kelas nggak ya Nak? Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas tentang disiplin. Terus sebaiknya bagaimana? Karena kamu sudah melanggar keyakinan kelas, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Saya tidak akan mengulangi lagi Bu. Gitu. Dan alhamdulillah kelas saya yang tadinya sangat agak susah diatur anak-anaknya, sekarang sudah mulai lebih baik lagi, lebih kondusif suasana kelasnya, karena saya sudah beberapa kali menerapkan segitiga restitusi ini, ya. Jadi ketika ada anak-anak masalah, nggak langsung bilang, "Apa? Kamu kenapa? Tadi namanya ini," gitu. Dulu saya pernah seperti itu. Kamu nakal ya sama Najwa ya, misalnya gitu. Iya Bu, saya nakal, dan itu akan terulang lagi. Tapi itu semua akan berhenti ketika kita melaksanakan ini segitiga restitusi. Saya panggil anak yang salah, seberapa besar pun masalahnya saya tetap panggil. Kadang saya masuk ke ruangan sebelah ini. Apa yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan gitu. Terus apakah kamu melanggar peraturan? Iya Bu gitu. Dan dengan seperti itu, walaupun kelihatannya agak sepele, tapi alhamdulillah mengena ke anak. Dan anak itu tidak mengulanginya lagi. Walaupun masih ada 1-2 yang mengulanginya lagi, saya panggil lagi, dan saya panggil lagi. Itulah selama ini yang saya implementasikan di kelas saya tentang restitusi segitiga yang cukup efektif buat saya. Barangkali bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua. Pada terakhir di session ini adalah refleksi. Deskripsikan peristiwa diseminasi yang Anda ikuti. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diseminasi? Pengalaman atau apa yang Anda peroleh setelah diseminasi? Bagaimana rencana kedepannya Anda telah mengikuti diseminasi? Untuk refleksi ini, saya hanya akan mengukur sejauh mana Bapak Ibu dalam mengikuti acara ini. Maksudnya kalau memang ada yang harus ditambah atau sesuai dengan pengalaman Ibu sajalah saat ini. Saya barangkali ada Bapak Ibu yang bersedia untuk melakukan refleksi pada kegiatan hari ini.
Terima kasih Bu Mus untuk refleksi pada diseminasi hari ini luar biasa. Bu Mus sudah memaparkan beberapa materi yang tentunya sangat bermanfaat ya bagi kami yang memang ilmu ini ada baru menurut kami pengalaman-pengalaman yang sudah Bu Mus terima, Bu Mus alami. Untuk yang pertama peristiwa diseminasi perasaannya luar biasa karena mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan dan sangat bermanfaat. Nanti bisa dilaksanakan di kelas, bisa dilaksanakan juga di level masing-masing. Kemudian di sini saya pribadi memperoleh tentang tadi yang sangat besar pada segitiga restitusi dan ini kaitannya sering kita alami dalam perjalanan kita proses belajar di anak. Hampir tiap hari menemukan hal-hal seperti ini, seperti tadi ya. Jadi nanti kita bisa lebih menyelesaikan permasalahan itu bisa lebih wise gitu, lebih bijaksana sesuai dengan segitiga tadi. Kemudian untuk rencana kedepannya, insya Allah apa yang sudah diperoleh hari ini pada saat diseminasi kita secara bertahap, secara perlahan kita mencoba melakukannya karena bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tangan buat dia ya. Kalau Bapak Ibu ada lagi yang mau memberi refleksi, kami silakan. Silakan Pak Andi. Setelah minggu ini ya, intinya tadi banyak dibahas dari kayak gimana kita harus menangani anak gitu kan, gimana kita melihat kebutuhan anak itu seperti apa. Termasuk tadi ada dibahas tentang keyakinan keras juga gitu kan. Intinya setelah belajar di sini tadi Bu Yayan sama, intinya kita lebih tahu oh ternyata ada loh yang perlu dibahas. Anak-anak tuh perlu ditanya kebutuhannya apa, dibahas di awal sehingga nanti ketika dia ngelakuin kesalahan bertanya tadi kan ya, kira-kira melanggar peraturan keras nggak, keyakinan keras nggak. Jadi dia bisa refleksi diri sendiri dan solusi bukan datang dari guru gitu, Mas ya. Jadi solusi nanti anak yang menemukan sendiri. Itu betul ya. Jadi intinya ketika anak dapat solusi dari dia sendiri, maka dia yang akan tanggung jawab dengan apa yang disampaikan sendiri gitu kan. Dan itu sangat luar biasa sih ya. Dan pengalaman peroleh tadi, rencana kedepannya sama tadi, berarti kita setelah mengikuti ini kita tahu lah oh, ternyata ada namanya segitiga tadi tuh ya kan. Terus kita bisa oh ternyata nanganin anak tuh harus ditanya dulu seperti apa. Intinya adalah kita nggak boleh tadi sih hukuman gitu ya. Jadi kita nggak boleh menghukum dan si solusi atau konsekuensinya dari anak sendiri. Dan ya semoga itu nanti bisa sama-sama kita lakukan. Siap, terima kasih Bu Mus, kita ya. Terima kasih Pak Fauzi. Masih ada lagi? Terima kasih. Alhamdulillah, saya akhiri sampai di sini. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari peserta semangat luar biasa ya, cuma dihalangi sama kantuk mungkin ya. Kita sama Mus sekali lagi. Kita harus ya. Terima kasih banyak, Masya Allah dari pemaparan yang sudah disampaikan. Ternyata banyak ilmu yang kita nggak tahu ya, yang kita kaji. Cuma saya petik dua kalimat, yaitu tentang peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan itu sebenarnya beda jauh ya antara peraturan
itu yang mungkin diatur mungkin sama wali kelasnya dan anak-anaknya hanya mengikuti saja. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu mereka yang membuat semuanya dari mulai A sampai dengan Z gitu ya Bu, kurang lebih ya. Dan Oh ya Pak, maaf saya potong sedikit. Jadi karena ini proses dan harus ada hasil, Bapak Ibu per level nanti bisa mengumpulkan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Ada di sini perwakilan kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada, kelas 4 ada, kelas 5 ada. Jadi nanti saya upload, saya kirim sebagai hasilnya. Nanti bisa di share di grup info dinas ya Bu Eni untuk contoh buat contoh teman-teman yang belum bisa mengikuti di acara ini. Itu dalam bentuk video atau Dalam bentuk foto? kayak punya saya tadi. Video. Bukan foto. Apa? Terima kasih Pak. Iya. Mungkin ada tambahan teman-teman, silakan Ibu. Ya, kaitannya dengan keyakinan kelas kan rata-rata sudah membuat ya mungkin judulnya kesepakatan kelas atau bisa juga mungkin misalkan yang sudah terdibuat itu apakah ada yang harus direvisi bahasanya seperti itu, jadi biar lebih jadi keyakinan kelas ya. Nanti lebih lanjut saya siap. Oh berdua gitu, kita aja. Oh, gitu ya. Maksudnya ini karena waktunya sudah sangat mepet, videonya Gak sudah apa-apa. panas. Gak apa-apa. Mumpung pesertanya gitu. ini semangat, Ya gak udah. apa-apa. Oh, baik. Baik, silakan Ibu pernyataannya. Hebat ya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu mungkin bedanya dalam kalimatnya saja Bu ya. Misalnya kita sekarang ada siswa harus membawa alat makan dan minum. Itu misalnya ada kata-kata seperti itu ya. Siswa harus membawa, itu tidak berlaku buat di keyakinan kelas. Di peraturan kelas. Itu ada di peraturan kelas, tidak berlaku di keyakinan kelas. Di keyakinan kelas bahasanya hanya membawa alat makan dan minum. Jadi lebih simpel tapi maknanya luas. Gitu. Jadi di situ aja. Kayak tadi misalnya ada peraturan harus menggunakan helm dengan ketika kita mengendarai sepeda motor gitu ya. Tetapi dalam keyakinan kelas itu berarti keselamatan. Udah kata-katanya simpel. Seperti itu Bu. Mungkin makanya sama, cuma jangan sampai ada harus, jangan, dan kalimat-kalimat yang agak negatif dan memaksa itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya pada kalimat ya. Pada kalimatnya. Ya, kalimat sedikit melenceng bisa berubah sama artinya ya. Beda artinya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang menambahkan, silakan. Udah, ya mungkin hanya ini yang disampaikan sama Ibu Mus. Semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf atas segala sesuatunya. Dari saya mohon maaf batin, kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Fauzi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan. Ya kita balik ke sendiri mukanya. Ya bagi kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa manfaat ya buat kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan alimin hamdan ya mawika fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma yassir umurana wa hasin maqasidana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya.
Sekali lagi kami mohon maaf lahir batin, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.